Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau bicara tentang ini ya, era Jokowi itu banyak maling-maling ya pejabatnya. Akan saya buktikan ya. Ini baru sholat subuh, bentar lagi kita pakai 10 menit ya untuk ya habis ini kita jualan bubur ayam. Kira jam berapa ini? Jam 5:04. Jadi ada misalnya yang paling besar adalah pertama ya distorsi kekuasaan ya di MK sehingga melahirkan distorsi itu apa sih? Distorsi itu perubahan apa? Pemutarbalikan fakta atau perubahan peraturan yang menguntungkan diri sendiri ya, sehingga Gibran itu menjadi calon wakil presiden dan sekarang dia jadi presiden. Itu membuat saya muak yang ngelihatnya itu setiap hari. Ya, ini yang paling besar itu semua kejahatan konstitusi Mahkamah Peraturan nomor 90 ya tahun 2023 hari Senin 16 Oktober itu tidak pernah saya lupakan, karena kalau dengan kekuasaan itu yang didapat dengan cara yang licik seperti itu ya kan, sehingga dia tadinya karena umurnya kurang sekarang jadi bisa menjadi calon presiden karena diubah oleh pamannya Anwar Usman yang terbukti melakukan pelanggaran berat kan, setelah disidang di Mahkamah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan dipecat dia sebagai ketua ya karena perbuatannya itu melakukan kejahatan konstitusi yang menguntungkan ponakannya kan. Nah, kalau orang sudah punya kekuasaan dia bisa mendapatkan fasilitas, mendapatkan gaji, mendapatkan akses yang luas ya, bisa menguasai sumber-sumber daya ekonomi dan politik yang lebih besar dibanding orang seperti saya tukang bubur yang nggak punya kekuasaan. Itu bedanya ya, bahayanya orang kalau tidak dikontrol ya penguasa itu. Jadi kekuasaan dicari dengan cara yang licik ya. Itu dan itu banyak yang melakukan itu di zamannya era Jokowi selama 10 tahun ya. Jadi ada apa istilahnya ya, itu membuat dan distorsi kekuasaan itu, penyalahgunaan kekuasaan itu banyak dilakukan ya, dan rakyat nggak bisa mengontrol karena biasanya pejabat itu kan bekerjanya juga diam-diam hanya dengan HP, hanya dengan tanda tangan itu melakukan satu kebijakan atau perubahan-perubahan kebijakan politik ya. Apalagi impor itu, semua diimpor dari beras, gula, tepung, kedelai itu semua diimpor, dan itu kan pejabat berkolusi itu maksudnya bekerja sama dengan pedagang atau importir atau kartel pengusaha impor itu ya, dan dia dapat komisi. Kenapa? Ya itu karena dia melakukan distorsi, menyalahgunakan kekuasaan itu. Kekuasaan dipakai itu bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi untuk kepentingan dirinya ya, dan kelompok kecilnya. Dan itu yang terjadi di zaman era Jokowi. Siapa yang mengontrol? Nggak ada. Karena partai-partai 80% dikuasai oleh Jokowi, dan partai-partai mendapatkan juga ya keuntungan politik dan ekonomi karena bergabung dan kekuasaan kan. Oposisi yang gigit jari seperti PKS dan siapa itu Demokrat. Makanya sekarang Demokrat nggak betah, dia nggak tahan dengan oposisi, masuk ke Kim. Sebelumnya SBY masuk ke Kim dan dapat tuh jabatan Menteri ATR anaknya ya AHY. Yang kasihan adalah PKS ya nggak dapat apa-apa. Calonnya kalah di Jawa Barat, calonnya kalah di DKI karena dia meninggalkan Anies. Anak-anaknya Anies marah jadi nggak dukung PKS ya. Dicap Ridwan Kamil keok di Jakarta ya kan. Terus kemudian Syaihu keok di Jawa Barat. Sekarang Mardhani kemarin
bilang kalau bisa Anies nggak usah bikin partai. Maksudnya supaya Anies kembali ke PKS, ya lihat-lihat dulu PKS yang sudah berubah ya. Ya karena kekuasaan itu akhirnya PKS juga bisa berubah ya. Dan kemudian kita lihat terjadi kebocoran-kebocoran ya. Pejabat-pejabat yang bikin lubang-lubang kebocoran anggaran itu, infrastruktur yang banyak itu, bendungan, bandara, jalan-jalan, emangnya bersih dari maling-maling ya kan? Siapa yang bisa menjamin? Paling kebocorannya mungkin 30% ya. Malah bandara Kertajati itu mangkrak tuh, udah habis 5 triliun ada. Sekarang IKN tuh potensi mangkrak itu, katanya perawatannya aja 1 triliun tuh. Coba itu, ya kan? Nggak tahu lah. Jadi di IKN itu emang bersih dari kebocoran, ya kan? Kita lihat jalan tol yang kemarin ditangkap tuh di dalam kota, di jalan CBS tuh bocor ya, tangkap koruptor itu. Jadi banyak maling-maling ya di zaman era kemarin 10 tahun itu. Apa Mi? Masuk Mi? Apa? Si ambilin kerupuknya. Si. Goreng kerupuk. Kalau dia ke situ masuk nggak pakai kerudungan, istriku. Nah sekarang jadi proyek-proyek infrastruktur yang katanya di mana-mana jalan-jalan tol itu siapa yang ngawasi gitu? Ya tentu menterinya juga lah, menterinya dan pejabat-pejabat terkait ya, senyum aja ya kan. Sekarang yang dihajar Jokowi, mereka pembantu-pembantunya juga dapat juga ya, yang terkait itu ya maling-maling itu mana ada yang ngaku ya nggak. Jadi kemudian belum lagi bansos ya. Si Oneng itu, si Rike Diah Pitaloka mempertanyakan datanya itu mana yang valid, ada 50 juta keluarga penerima bansos. Jadi nggak tepat sasaran, terpaksa harus dikeluarkan juga karena permintaan pemerintah. Itu siapa yang kontrol bansos yang ratusan triliun itu dan diambur-amburin dengan cara yang tidak akuntabel, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Sampai bawah itu data-datanya ada yang hilang, ada yang dapat jadi nggak dapat, hilang di tingkat dari atas sampai bawah itu. Siapa yang mengontrol itu? Nggak ada. Makanya bansos ini jadi bancaan ya, pesta pora ya, dari atas sampai bawah, rusak. Jadi maling-maling itu banyak, dari yang berdasi sampai yang nggak berdasi. Belum lagi soal pandemi itu dananya triliunan ya, buat siapa? Bisnis masker, bisnis vaksin, bisnis APD, alat pelindung diri itu macam-macam itu. Itu kontrolnya, controllingnya dalam manajemen itu kan planning, organizing, actuating, dan controlling. Controllingnya itu, kontrolnya itu yang lemah. Ya kalau perlu memang nggak usah dikontrol. Sejak dari pusat, sejak di parlemen nggak bisa ngontrol pemerintah kan. Kalau itu aja jadi udah nggak bisa dikontrol karena sudah menjadi bagian dari rumpun eksekutif itu, si DPR atau parlemen itu nggak bisa ngontrol lagi karena partai-partai bergabung ya hampir 80%, ya nggak. Jadi kalau atas saja udah nggak ada semangat ngontrol kan. Fungsinya DPR di samping anggaran adalah mengontrol kan kinerja dari eksekutif ya. Gimana ngontrol kalau nggak ada oposisi sangat lemah ya. 80% di bawah ketiak penguasa ya kan, nggak bisa. Jadi kelihatan ya, tentu terus yang bancaan lagi itu di samping pandemi, bansos, terus kemudian
banyak distorsi kekuasaan ya kan, itu apalagi yang peluang kebocoran itu ya di infrastruktur itu kan. Itu lagi apa ya, satu lagi itu ini loh, yang perusahaan-perusahaan yang dapat izin hilirisasi. Kata seorang pejabat, hilirisasi ini ya, adalah warisan terbesar yang paling hebat dari Jokowi. Ya tentu saja dia bisa ngomong gitu karena banyak. Ada sekitar 15.982, hampir 16.000 perusahaan Cina di Indonesia selama era Jokowi 10 tahun. Itu bagaimana ngontrolnya, izin-izinnya. Ya soal hilirisasi nikel dan lain-lain itu, ya paling kita tuh nggak bodoh-bodoh amat ya. Meskipun saya tukang bubur ini ya mereka pasti yang penguasa, maksudnya yang ngasih izin. Yang atas kayak yang bawah, ya dapat ini lah, golden share ya. Saham yang istimewa ya. Kalau nggak dikasih izin, nggak jalan tuh hilirisasi. Izinnya dari mana? Ya itu dari orang yang minta bagian saham itu berapa sekian persen. Dan itu orang Indonesia. Dulu waktu saya masih hubungan proyek di Departemen Agama, bukan saya tapi teman saya cerita, nilai proyeknya 300 juta ya kan. Ini orangnya yang cerita sendiri ke saya, kebetulan satu ruangan di kantor, dilimpahkan ke kita proyek itu, tapi si orang Kementerian Agama itu minta 20% dari nilai proyek, 60 juta masuk kantongnya, dan nggak ada kwitansinya kan gitu. Kalau nggak mau ngasih 20%, proyek itu akan dikasih ke yang lain. Tuh. Kayak gini ini kan masih dipraktekkan ya. 20% dari nilai proyek, dapat 60% modal tanda tangan doang. Nah, sekarang bayangkan itu, ada proyek ya 16.000 proyek Cina di Indonesia. Emangnya nggak ada bagiannya dari yang mengeluarkan izin satu. Terus yang lebih canggih, emang nggak ada golden share-nya, sahamnya itu yang istimewa, ya kan? Dulu ada istilah papa minta saham, ya kayak gitu itu, ya kan? Wah udah 12 menit udah. Terus pokoknya era Jokowi itu banyak pejabat-pejabat yang jadi maling gitu. Jadi kalau ada pejabat era Jokowi sekarang ngomong, kemarin saya dengar bahwa banyak maling, ya kan? Ada pejabat yang maling di zaman Jokowi, ya dia itu yang ngomong itu juga maling. Siapa namanya? Saya kasih ini aja ya, inisial ya, YP. Yudi Pramuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jualan bubur dulu, jangan lama-lama. Udah 13 menit.